Syarah Al-Hikam bagian ketiga. Sejak perkenalan pertama dengan Al-Mursi, Ibnu Athaillah kemudian memutuskan mengabdi, mulazamah, kepada sang maestro. Sosok Al-Mursi berpengaruh besar terhadap diri Ibnu Athaillah. Al-Mursilah yang membimbing dan mengarahkan Ibnu Athaillah menjadi seorang pecinta Allah. Sang guru juga sempat beberapa kali meramal melalui penglihatan mistisnya bahwa Ibnu Athaillah kelak di kemudian hari akan menjadi ulama besar. Demi Allah, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu karunia yang besar. Demi Allah, engkau akan berbicara, menguasai dua ilmu, ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariah dan ilmu hakikat. Perkataan Al-Mursi tersebut di kemudian hari menjadi kenyataan. Ibnu Athaillah menjadi penghulu dua ilmu dan menjadi seorang ulama besar. Dedikasinya kepada Syekh berlangsung selama 12 tahun, hingga sang guru wafat pada 686 Hijriah, 1288 Masehi. Ibnu Athaillah berkontribusi menulis sirah dan ajaran kedua gurunya, Al-Mursi dan Al-Syazili, ke dalam kitab bernama Lataif Al-Minan. Lebih jauh, Ibnu Athaillah diangkat sebagai mursyid tarekat Syaziliyah ketiga, dan di tangannya pula ajaran-ajaran dalam tarekat tersebut dikodifikasi dan disebarkan secara luas di dunia Islam. Sementara pemikiran Ibnu Athaillah sendiri dituangkan dalam kitab Al-Hikam, kitab yang ia tulis semasa ngangsu kaweruh menimba ilmu kepada Al-Mursi. Meskipun ditulis di masa muda, namun Ibnu Athaillah berkata bahwa kitab Al-Hikam telah mencakup seluruh ajaran dan pemikirannya dalam hal tasawuf. Kitab ini terdiri dari 264 aforisme sufistik, ungkapan hikmah spiritual, mencakup persoalan akidah, syariah dan akhlak, dan diuraikan dalam bentuk nasihat, risalah untuk menjawab pertanyaan muridnya, serta doa dan munajat Ibnu Athaillah kepada Allah. Inti dari ajaran Ibnu Athaillah tentang tasawuf bermuara kepada 5 hal pokok: bertakwa kepada Allah di saat sepi atau ramai, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan dan perbuatan, berpaling dari meminta-minta kepada makhluk, ridho terhadap ketentuan Allah dalam hal kecil dan besar, serta selalu kembali kepada Allah ketika senang dan susah. Lebih singkat lagi, inti dari pemikiran Ibnu Athaillah terangkum dalam konsepsi Iskat al-Tadbir wa al-Ikhtiyar, menegasikan atau meniadakan segala daya dan usaha. Dari sinilah dibangun semua ajaran Ibnu Athaillah dalam tasawuf. Maksud dari konsep-konsep Iskat Tadbir ini seperti menegasikan atau meniadakan adanya peran manusia dalam pencapaian hasil perbuatan. Pandangan ini, jika melihatnya sepintas seperti dilakukan orientalis Brokelman, seakan mengumumkan bahwa Ibnu Athaillah adalah penganut Jabariyah, suatu paham yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan manusia merupakan perbuatan Tuhan tanpa adanya peran aktif manusia di dalamnya. Namun bila ditelisik lebih dalam, pandangan Ibnu Athaillah tersebut dapat dipahami bahwa ia sedang mempresentasikan hubungan antara kekuasaan Allah yang hakiki dan absolut dengan kemampuan manusia yang nisbi dan terbatas. Manusia, sebesar apapun kekuasaannya, tetap bersifat terbatas jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Ibnu Athaillah ingin menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasannya, manusia seharusnya menginsyafi bahwa dirinya amatlah rapuh dan tak berarti apa-apa. Karena kelemahan diri tersebut, manusia hendaknya tidak memaksakan diri untuk ikut campur mengatur segala urusan duniawi, apalagi sampai merisaukan nasibnya di dunia. Ibnu Athaillah menganjurkan agar hal tersebut diserahkan pada zat yang mempunyai kekuasaan mutlak. Seperti tercermin dalam salah satu bait di Al-Hikam, Arih nafsak min al-tadbir. Fama koma biha gairuka, angkala takum bihli nafsik. Istirahatkan diri dan pikiranmu dari kerisauan mengatur urusan duniamu. Sebab apa yang telah diatur oleh selainmu, Allah, tidak usah kau risaukan. Penolakan terhadap konsep ini mengindikasikan masih terdapatnya kesombongan dalam diri manusia, sebab mereka mendapuk diri dapat mencapai tujuan dengan kemampuan sendiri. Terhadap orang semacam ini, menurut Ibnu Athaillah dinyatakan sebagai orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Sementara kesadaran akan ketidakberdayaan manusia di hadapan kemutlakan kuasa Allah ini yang kemudian melahirkan sikap pasrah terhadap ketentuan Allah. Kepasrahan total, dipahami Ibnu Athaillah adalah jalan untuk menghadirkan karunia Allah ke dalam diri. Diri yang telah berserah sepenuhnya berarti telah siap untuk menerima anugerah Allah yang berlimpah. Namun, pasrah di sini tidak lantas diartikan tidak berbuat apapun sembari menunggu nasib baik berpihak. Sikap pasrah diartikan dengan sebaik mungkin berusaha serta menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah. Adapun perkara hasil adalah Allah yang menentukan.
Ibnu Athaillah mengingatkan, jangan menuntut Tuhan karena terlambatnya permintaanmu ta'khur matlabik kepadanya, tetapi hendaknya kau koreksi dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajibanmu ta'khur adabik kepada Tuhanmu. Hal ini berarti manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan nasib sesuai keinginannya sendiri. Allah lah yang menentukan semua hal yang terjadi di muka bumi, termasuk nasib manusia. Dari ajaran ini, Ibnu Athaillah sendiri tidak menyuruh pengikutnya untuk keluar dari pekerjaan mereka agar bisa mendalami tarekat. Sebaliknya, ia menganjurkan agar mereka tetap di tempat mereka dan bekerja sebaik-baiknya sembari menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepsi tentang proses penyadaran akan kelemahan diri manusia merupakan pondasi utama dari bangunan pemikiran Ibnu Athaillah tentang tasawuf. Demikian pula konsep penyerahan diri kepada Allah, dipahami sebagai pengakuan akan absolutisme kekuasaan Allah. Keduanya menjadi dasar bagi seorang salik ketika mujahadah, yaitu latihan untuk pembersihan diri, penghilangan ego, dan berkonsentrasi menambah ketaatannya kepada Tuhan. Proses ini kemudian diikuti dengan kepasrahan dan menyerahkan nasib diri kepada Tuhan. Adalah Allah yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan kasih sayangnya yang berhak menentukan seseorang dapat menggapai makrifatullah. Sekian Syarah Al-Hikam, bagian ketiga. Like dan share, semoga menjadi catatan ladang jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.